Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membedah kenapa Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck ingin direkrut oleh Chelsea di transfer musim panas ini. Tentu teman-teman semua yang sudah mengikuti berita-berita Chelsea tadi malam baru saja keluar dua berita yang cukup mengagetkan karena inceran Chelsea saat ini di transfer musim panas bukan lagi para pemain wonderkid, tapi juga opa-opa di sepak bola yang sudah melanglang buana di beberapa kompetisi, di beberapa tim, dan juga merasakan bagaimana rasa kemenangan dan juga trofi di setiap klub. Nah, di video kali ini kita akan banyak membedah statistik mengenai Danny Welbeck terutama, tapi yang pertama ada berita mengenai Jordan Henderson yang diincar oleh Chelsea. Eh, Pemain yang baru saja dibawa Thomas Tuchel ke Piala Dunia 2026 ini, walaupun tidak pernah main 1 menit pun karena di pertandingan kedua atau ketiga ya, ini pemain cedera akibat melompati papan iklan ya. Ini cedera yang cukup nggak penting juga, tapi keberadaannya di ruang ganti tim nasional Inggris ini sempat ada interview ya antara Jude Bellingham dan juga beberapa pemain lain mengenai efek dari Jordan Henderson, dan semua pemain sepakat bahwa Jordan Henderson adalah salah satu pemain yang bisa set the tone di dressing room untuk menaikkan tingkat disiplin dan juga koordinasi antar pemain off the pitch ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang lack di Chelsea di beberapa musim kemarin, terutama di era Bluco ya. Banyak pemain muda yang datang, tapi tidak ada satu pemain yang bisa mengontrol para pemain muda ini. Tentu ini bukan era yang sebenarnya bisa dibilang cukup glamor ya. Ketika di eranya Abramovich, kita tahu bagaimana sosok Abramovich ini sangat baik dalam meregenerasi pemimpin atau leadership group di dressing roomnya Chelsea. Mulai dari zamannya John Terry, ada Frank Lampard, kemudian dipassing ke Azpilicueta, kemudian dipassing lagi ke Thiago Silva dan juga Rudiger pada saat itu ya. Nah, setelah era tersebut berubah di era Bluco, tidak ada spine dan juga tidak ada backbone untuk mengintegrasikan dressing room, dan hal itu tentu sangat berpengaruh dalam perjalanan skuad muda Chelsea ini selama 4 musim kemarin. Kita tahu di saat-saat terpuruk tidak ada satu pemain yang bisa membuat dressing room jauh lebih baik ya saat Chelsea sedang berada di momen-momen yang cukup krusial. Nah, tentu ini dibaca dengan sangat baik oleh Xabi Alonso, dan mitigasi pertama dari problem ini adalah merekrut Granit Xhaka dari Sunderland. Tapi sayangnya memang deal tidak terjadi, dan akhirnya Chelsea berusaha untuk mencari pemain pengganti yang bisa menjadi seorang sosok di dressing room. Bukan berarti Reece James tidak memiliki kemampuan dan leadership yang oke ya, tapi memang untuk membuat shortcut di dalam satu dressing room dan menemukan pemain-pemain yang memang nantinya punya mentalitas yang baik ya untuk bersaing di musim-musim ke depan, short term dengan mengambil atau langkah untuk merekrut pemain senior di tubuh Chelsea, ini tentu merupakan hal yang wajar ya. Kita di beberapa edisi sebelumnya, walaupun tidak pernah sekosong ini ya pemain seniornya, tapi di era terakhir sebelum Bluco itu kita mendatangkan Thiago Silva untuk memature seorang Rudiger juga Azpilicueta ya di dalam perjalanannya, sehingga membuat dressing room jauh lebih solid, dan efeknya Chelsea mampu comeback di saat-saat yang memang dibutuhkan ya, dan juga mampu keluar sebagai juara di berbagai kompetisi. Nah, ini tentu hal positif, dan pertanyaannya apakah Jordan Henderson adalah pemain yang pas untuk Chelsea? Gue akan simpel aja karena ini merupakan legacy dari Liverpool ya. Jordan Henderson dan juga Xabi Alonso sama-sama memiliki DNA tim dari Merseyside tersebut, dan tentu ini akan mempermudah komunikasi antar Jordan Henderson dan juga Xabi Alonso di dressing room ya. Walaupun mungkin banyak di luar sana pemain-pemain yang mungkin masih perform di umur-umur 35 dan di atasnya ya, tapi gue yakin koneksi antar pemain ini tentu dan pelatih ya, ini tentu akan sangat mempermudah komunikasi tersebut. Kita nggak mungkin mengharapkan Jordan Henderson akan dimainkan 38 match sepanjang musim ini, dan tentu dia tidak akan menjadi pilihan utama bagi Xabi Alonso. Problemnya adalah apakah gaji yang akan dikeluarkan untuk Jordan Henderson ini worth it mendatangkan pemain ini. Setelah gue telisik, gaji dia di Brentford sebelum free agent itu sebesar 75.000 pound sterling per minggu.
Itu berarti memang rataan gaji seorang Jordan Henderson ini masih di bawah UMR Chelsea ya. Dan tentu perpindahan dia ke Chelsea ini akan mungkin meredius gajinya lagi mungkin di bawah 75.000 per minggu. Ini tentu menurut gue merupakan satu langkah yang cukup monumental bagi Chelsea karena kita pribadi setelah eranya Zola, setelah eranya Di Matteo, ya di eranya Vialli itu belum pernah ada pemain slash coach ya yang memang berada di Chelsea. Tapi dengan hadirnya Jordan Henderson, menurut gua ini akan diplotting seperti itu karena kita tahu Jordan Henderson merupakan salah satu pemain yang memiliki tingkat passing success rate yang cukup tinggi pada saat prime-nya dan juga punya duel one juga yang cukup tinggi dan tentu ini akan sangat bermanfaat untuk para pemain defense dan juga pemain tengah Chelsea di musim ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan merekrut Granit Xhaka, terus kita juga mengubah target ya ke John Stone yang saat ini katanya semakin dekat ke Inter Milan. Nah, itu tentu langkah ini merupakan mitigasi dari seorang Xabi Alonso untuk menumbuhkan dressing room mentality yang baik bagi Chelsea dan tentu ini kalau gajinya kecil ya dan kita mendapatkan free signing on bonusnya juga kecil, nggak ada masalah menurut gue untuk mendatangkan Jordan Henderson karena tidak akan mengubah apapun di Chelsea. Tidak ada pemain yang harus dijual dan juga tidak ada pemain yang kelihatannya akan dikesampingkan ya karena datangnya seorang Jordan Henderson. Nah itu kalau dari gue, tapi kalau dari kalian semua coba tulis di kolom komen pendapat kalian rencana merekrut Jordan Henderson ke Chelsea dan ini kelihatannya akan mulus ya karena kita tidak ada pesaing dan juga uh, Jordan Henderson ini tentu punya histori yang cukup panjang sebagai seorang pemain dari Sunderland ke Liverpool, ya, terus ke Ajax, ke Arab juga pernah dan saat ini ke Brentford dan sekarang akan kembali ke Chelsea dan ini akan menjadi peluru rahasia Xabi Alonso mungkin ya pada saat nanti kita membutuhkan di momen-momen di mana harus ada seorang leader yang take over dressing room ya dan menjadi perpanjangan lidah bagi Xabi Alonso. Tapi tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Move, ini berita berikutnya. Selain Jordan Henderson, ada juga Danny Welbeck yang kemungkinan akan direkrut. Ini pemain dari Brighton Mart ya, yang dimana memang semenjak era Bluco ini Chelsea sangat rajin membeli pemain dari Brighton. Hampir di setiap jendela transfer ya, ini Chelsea selalu merekrut pemain-pemain dari Brighton. Ini gue nggak tahu apakah ada deal, apakah emang ada bisnis plan jangka panjang, atau memang hanya karena director Chelsea ini berasal dari Brighton ya. Tapi apapun itu, Danny Welbeck di Brighton, ini kita tahu namanya sangat terkenal menjadi salah satu bench player yang berhasil menciptakan gol ya. Di musim lalu ini dia berhasil menciptakan 13 gol dan 1 assist bagi Brighton. Tentu ini untuk pemain berusia 35 tahun bukan statistik ece-ece ya. Ini Danny Welbeck berhasil meregenerasi kemampuan dia setelah perjalanan panjangnya dari Manchester United, Arsenal, Watford, dan kemudian juga Brighton ya. Walaupun ini pemain selalu terpinggirkan di tim-tim besar, tapi efeknya di Watford dan juga di Brighton ya, ini menjadi salah satu pemain yang sangat vital untuk menjaga kestabilan tim ya dan bersaing di papan atas Premier League sampai saat ini. Terutama di Brighton kita lihat efek dari seorang Danny Welbeck di mungkin 3 musim terakhir ya di mana dia berhasil menciptakan di 2 musim terakhir di mana dia berhasil menciptakan 10 plus gol sepanjang musim dan kebanyakan datang dari bench ya. Nah ini juga akan menjadi salah satu faktor yang menentukan dressing room Chelsea juga di musim depan dan gue yakin dua pemain ini tentu akan memberikan efek positif harusnya ya di dressing room Chelsea dan gue nggak berharap dua pemain ini malah akan menjadi backfire untuk Chelsea mengajarkan hal-hal yang mungkin justru merugikan untuk para pemain dan tapi gue yakin lah pemain yang semakin tua masih bisa compete di level tertinggi itu tentunya memiliki tingkat disiplin yang sangat tinggi dibandingkan pemain lain yang sudah mulai pensiun dan lain-lain ya. Seperti apa sebenarnya permainan Danny Welbeck? Ini secara statistik yang gue tarik dari footballrank.com ya. Ini di komparasi para pemain striker di musim lalu dari 3.013 striker di 720 hari terakhir ya. Secara gol ini memang Danny Welbeck tidak terlalu mentereng, cuma berhasil menciptakan 0,49 gol dari 90 menit permainan ya. Dia berada di rank ke-76 dari 3.000-an pemain yang ditarik datanya ya. Kemudian secara shoot juga ini hanya ada 1,76 shoot per 90 menit berada di rank 45 ya. Secara overall ini ranknya masih under 100 bahkan hampir 50% lebih ini berada di rank
under 50 ya. Tapi yang mentereng adalah duel ones yang dimenangkan oleh Danny Welbeck ini di peringkat ke-8 dan juga false drawn ya atau dilanggar ya. Ini juga berada di peringkat 8. Tapi secara percentage kalau teman-teman lihat ada pie chart di sebelah kiri ini merupakan overall dari apa yang dilakukan Danny Welbeck sepanjang 720 hari terakhir ya. Secara off the ball ini dia sangat unggul, secara gol juga menjadi salah satu yang punya percentage tertinggi ya, dan secara conversion ini merupakan pemain yang punya efektivitas yang sangat tinggi. Seperti yang kita tahu di musim kemarin juga ini Danny Welbeck melepaskan tendangan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan striker-striker Premier League lain ya. Tapi secara gol ini Danny Welbeck berhasil menciptakan 13 gol sepanjang karirnya atau sepanjang musim kemarin ya. Dan Danny Welbeck juga menjadi pemain yang paling banyak menciptakan gol dari bench ya. Sepanjang karirnya ini Danny Welbeck berhasil menciptakan 18 gol dari substitusi ya. Ini tentu menjadi salah satu angka yang juga dipertimbangkan oleh Xabi Alonso seandainya nanti Joe Pedro itu mengalami cul-de-sac ya atau off season dalam satu musim ya. Tentu pemain ini akan naik turun ya di masa-masa turunnya saat Chelsea masih membutuhkan gol. Tentu Danny Welbeck ini akan menjadi pemain andalan Chelsea di musim ini. Selain Danny Welbeck ada Javier Hernandez yang berhasil menciptakan 19 gol dari bench ya. Kemudian ada Olivier Giroud itu 21 gol, dan yang paling tinggi itu adalah Jermaine Defoe dengan 24 gol dari bench ya. Nah, ini data berdasarkan Opta Analyst. Selain itu, Danny Welbeck juga menjadi pemain 35 tahun yang berhasil menciptakan 10 plus gol dalam satu musim. Selain ada Muhammad Salah, ada Cristiano Ronaldo di era keduanya, juga ada Zlatan Ibrahimovic. Para pemain Chelsea yang sempat menciptakan 10 plus gol di atas 35 tahun itu ada Franco Zola ya, dan juga beberapa pemain lain seperti Alan Shearer dan lain-lainnya. Tapi tidak banyak lah. Hanya ada sekitar 7-8 pemain yang bisa berhasil menciptakan 10 plus gol di masa atau di umur 35 tahun ya. Bahkan Jamie Vardy yang saat ini sudah pensiun ya, itu juga belum bisa menciptakan 10 plus gol di atas 35 tahun. Jadi ini sebenarnya Danny Welbeck secara quality ya, ini kita bisa lihat dari data statistik ini. Yang pertama, dia selalu datang from the bench, tidak butuh shoot on goal yang banyak ya, dan conversionnya sangat tinggi. Dan yang ketiga, umurnya ini 35 tahun dan hanya ada beberapa pemain yang berhasil menciptakan 10 plus gol di atas 35 tahun. Jadi kalau perekrutan Danny Welbeck ini gua cukup yakin ya bisa membawa impact positif paling tidak untuk short term 1-2 musim ini di bawah Xabi Alonso untuk mendongkrak mentalitas dan juga skill individu para pemain ya, sehingga bisa menciptakan satu iklim yang baik bagi dressing room Chelsea untuk kedepannya ya. Ini tentu fondasi yang dibutuhkan oleh Bluco saat ini untuk menciptakan spine, backbone-nya Chelsea. Kemudian meregenerasinya nanti akan jauh lebih mudah dibandingkan tidak memiliki pemain sekualitas seperti Danny Welbeck dan juga Jordan Henderson ya. Nah, dari penjelasan gue, coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Siapa atau bagaimana sebenarnya kalian menilai transfer yang akan dilakukan Chelsea ini. Dari yang tadinya kita adalah klub dengan target para pemain muda, saat ini semua yang diincar ya. Pertama adalah Premier League ready, dan yang kedua ini mulai cukup kebablasan ya mengincar Henderson dan juga Danny Welbeck ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, selain ini jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya makin seru, nanti akan banyak informasi lainnya mengenai transfer dan juga squad building yang akan dilakukan Xabi Alonso. Dan hari ini jangan lupa akan ada friendly match ya antara Chelsea dan juga Sydney. Itu akan ditayangkan sekitar jam 4:30 sore ya. Kalau nggak salah bisa disiarkan atau disaksikan di video dan juga di CFC Plus ya, itu aplikasi dari Chelsea sendiri. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe juga, bantu gue buat mendapatkan milestone kedua yaitu 20.000 subscriber ya. Dan sekarang going strong, thank you untuk kalian semua juga. Dan untuk kalian yang ingin membeli jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa ke jerseymegastore.id, klik all jersey, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMNstrip10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id ya. Nah, kita move ke berita berikutnya. Dengan datangnya Danny Welbeck ini, Chelsea kemungkinan akan mengoffload beberapa striker ya di squad saat ini. Ada nama Emega, Nicholas Jackson dan juga Liam Delap.
Di antara tiga nama yang menjadi substitution player di Chelsea, kata Nizar Kinsella dan juga beberapa jurnalis lainnya termasuk Fabrizio Romano ya, ini Liam Delap dan Nicholas Jackson menjadi dua pemain dan juga Mark Yu ya yang akan dilepas Chelsea di musim ini. Jadi Emega akan tetap dipertahankan karena ini pemain juga baru masuk dan kelihatannya punya potensi karena memiliki perbedaan permainan ya, tipikal permainan antara Emega dan juga Joe Pedro ya. Tapi dengan hadirnya Danny Welbeck, ini tentu tiga striker lainnya, Mark Yu yang sudah pasti akan dilepas, Liam Delap dan juga Nicholas Jackson ini yang masih menunggu tawaran. Seperti apa sebenarnya tawaran yang akan datang kedua pemain ini di akhir musim ini ya. Nah, coba kita lihat perbandingan antara Nicholas Jackson dan juga Danny Welbeck ya. Tapi kalau dilihat dari gol ya, Nicholas Jackson yang dan Danny Welbeck ini dua tipikal pemain yang mirip, sama-sama datang dari bench, tidak memiliki menit bermain yang full ya, dan sama-sama menjadi bench player ya. Tapi Danny Welbeck ini berhasil unggul dari Nicholas Jackson secara statistik, 13 gol sudah dia ciptakan di musim lalu. 11 gol itu datang dari inside the box ya, sedangkan Nicholas Jackson 8 dan gol outside the box ya 2 ya. Gol via header ini juga berhasil diciptakan oleh Danny Welbeck sebanyak 2 gol ya. Ya, ini statistik yang gue tarik dari aplikasi Footmob dan ini tentu menggambarkan sebenarnya kenapa akhirnya Chelsea memutuskan untuk menjual Danny Welbeck, untuk menjual Nicholas Jackson dan lebih memilih Danny Welbeck ya. Sementara itu untuk perbandingan dengan Lord Delap ini juga tentu jauh banget ya. Lord Delap ini bermain from the bench tapi dia mendapatkan menit bermain yang harusnya jauh lebih banyak dibandingkan Danny Welbeck di musim kemarin dan hanya mampu menciptakan 1 gol aja di Premier League ya, dan tentu ini jelas Delap merupakan urutan terbawah di hierarki striker Chelsea di musim depan ya. Dan ya ini tentu akan mengupgrade sedikit banyak lini depan Chelsea ya, dan juga bisa membuat tadi ya bench player yang bisa menciptakan gol. Ini akan sangat dibutuhkan pada saat Chelsea memang membutuhkan pemain-pemain seperti ini. Kita dulu punya Anelka, kita punya Olivier Giroud ya yang selalu setia menciptakan gol saat Chelsea sedang membutuhkan. Tapi setelah itu kayaknya kita nggak punya lagi pemain-pemain yang bisa menemukan clutch momennya sebagai pemain pengganti ya. Dan semoga Danny Welbeck ini bisa menjadi salah satunya dan akhirnya bisa membawa Chelsea untuk mengganggu dominasi dari Arsenal dan juga Manchester City ya. Move kita ke quick update, ada Badiashile yang diinfokan akan ke Napoli dan saat ini tawaran dari Napoli itu berupa pinjaman ya. Tapi saat ini masih digodok oleh pihak Bluco. Kira-kira nanti apakah akan ada klausul obligation to buy ya untuk mengamankan penjualan dari Badiashile ke Napoli atau nanti hanya akan cover by wages ya, dalam full cover 100% gaji dari Badiashile ke Napoli. Nah, selain Badiashile masih ada update nanti akan datang dari Axel Disasi dan juga bidding kedua Alex Scott ya yang tetap akan diupdate di sini ya di Bridge of Blue. Jadi pastikan kalian semua subscribe channel ini ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes ya, share juga supaya makin banyak Trubulu yang tahu mengenai channel ini, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue untuk sampai ke 20.000 subscriber, dan kalian juga jangan lupa untuk kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue is be Blue, up to Chelsea.